Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Iyo Irwan Channel ini merupakan channel di bidang pendidikan yang menyajikan informasi up to date mengenai dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar. Pada video kali ini, Iyo Irwan akan membahas tentang panduan penilaian angka kredit untuk guru berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023. Sebelum Iyo Irwan membahas, Iyo Irwan ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya, karena subscribe itu gratis loh. Dan subscribe sekali untuk selamanya. Baik, langsung saja Iyo Irwan akan menampilkan panduan penetapan angka kredit bagi guru PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, di sini seperti kita ketahui, Kemendikbud telah merilis panduan PAK, kata pengantar tidak usah kita bahas. Nah, di sini berdasarkan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian perihal tindak lanjut surat edaran Dirjen GTK nomor sekian tanggal 19 Januari 2023 tentang pengangkatan jabatan fungsional guru PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dalam jabatan fungsional, perlu diberikan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini dasar perolehan angka kredit. Nah, ini perolehan angka kredit bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan diangkat ke CF guru ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah yang setingkat dan masa kepangkatan. Nah, di sini ada tabel perolehan angka kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam CF guru. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kalau untuk angka kredit yang seperti ini, teman-teman, ini sebenarnya adalah angka kredit penyesuaian. Jadi ini adalah angka kredit penyesuaian, diperoleh dari masa kepangkatan atau diperoleh dari pengalaman. Nah, caranya bagaimana untuk menghitung ini? Misalkan kita seorang sarjana dan memiliki pangkat saat ini adalah 3A, dan pangkat 3A kita itu sudah 1 tahun, maka angka kredit kita adalah 18. Kalau dulu kan S1 kita 3A itu kan nilainya 100, ya kan? Kemudian sekarang kita 3A itu nilainya 0. Jadi tidak ada angka kreditnya, 0. Nah, setelah 1 tahun baru kita diberi angka kredit 18. Kalau sudah 2 tahun 28, kalau 3 tahun 38, dan lebih dari 4 tahun 47. Kalau kurang dari 1 tahun kita diberi 3 angka kredit. Sedangkan untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kita saat ini golongan apa, kemudian ijazahnya apa, berapa tahun sejak kita mengalami kenaikan pangkat. Nah, nanti akan mendapatkan angka kredit, istilahnya penghargaan terhadap masa kepangkatan atau pengalaman. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di sini saya juga agak ragu di bagian ini, karena untuk seperti ini merupakan angka kredit penyesuaian. Kalau di dasar hukumnya yang kita pakai adalah peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 yang merupakan cikal bakal dari munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang ditetapkan lebih jelas lagi. Sebenarnya kita itu pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional itu ada 4 jenis. Yang pertama pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyelesaian atau passing, serta promosi. Nah, ini nanti di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu sangat jelas sekali dibahas. Nah, kemudian untuk contohnya saja yang mendapat penetapan angka kredit dengan cara passing itu sebenarnya di contohnya di sini adalah yang mengalami perubahan jabatan ini dari pengawas, ya kan, menjadi Japfung analis
pengembangan kompetensi ASN ahli muda. Nah, ini kan berbeda jabatan kan, ini mendapat angka kredit penyesuaian karena angka kreditnya kan mungkin beda. Jadi perpindahan jabatan yang berbeda itu akan menyebabkan angka kreditnya tidak sesuai, maka dilakukan penyesuaian dengan pengalaman seperti itu. Kalau di sini di peraturan BKN nomor 11. Nah, di sini juga sama. Ini di bagian nomor ini 1. Nah, ini mendapat nilai ini dengan pengalaman. Nah, ini awalnya jabatan pengawas, kemudian jadi analis SDM. Nah, ini jadi ada perpindahan jabatan sehingga angka kreditnya dilakukan istilahnya penyesuaian. Ini seperti yang disampaikan di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Sedangkan untuk yang sama jabatannya, kalau di sini itu dilakukan dengan cara konversi sebenarnya. Konversi angka kredit. Nah, ini nomor 19 nih. Jadi kita itu angka kredit kita kan kalau kita sudah naik pangkat ke 3B, 3C, 3D, kemudian 4A sampai seterusnya, itu kan kita sudah mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau dengan menggunakan sistem penyesuaian tadi, angka kredit kita itu kalau kita punya angka kredit yang banyak maka akan hilang banyak sekali. Tapi kalau menggunakan sistem konversi ini, jadi penyesuaian angka kredit dari konvensional, saat ini kan angka kredit kita konvensional, ke integrasi ini kita tidak rugi sebenarnya. Tapi kalau menggunakan yang penyesuaian tadi kita rugi. Jadi nanti yang perlu kita ketahui adalah kita menggunakan angka kredit penyesuaian itu ataukah angka kredit integrasi. Kalau di sini sebenarnya ada dua, bahkan ada 3 ketika nanti di jabatan tertentu itu integrasinya pun beda. Ada yang harus dipecah menjadi tugas jabatan, kemudian PKB dan unsur penunjang. Ada yang semuanya itu jadi tugas jabatan saja. Jadi sangat-sangat beda antara jabatan satu dengan jabatan yang lainnya. Nah, di sini di bagian panduan PAK ini, di sini langsung guru itu menggunakan angka kredit penyesuaian atau pengalaman berdasarkan masa kepangkatan. Ini sepertinya ya agak merugikan kalau untuk kita. Misalnya kita ke 3D itu sudah memiliki angka kredit misalkan 340 kan, misalkan saya sendiri sudah 340. Kemudian masa kepangkatan saya itu 3D-nya baru 1 tahun, maka saya akan mendapat angka kredit 135. Nah, itu nanti saya akan bahas kalau bisa dapat 135. Kalau tidak 135 ya 136. Nah, ini. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut mana yang akan digunakan di jenjang jabatan fungsional guru, apakah angka kredit penyesuaian atau angka kredit integrasi, karena dua-duanya ada di peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Tapi kalau berdasarkan panduan ini tadi, angka kredit bagi PNS diangkat dalam jabatan fungsional guru adalah dengan penyesuaian dengan masa kepangkatan. Jadi angka kredit kita yang banyak kalau disesuaikan dengan ini ya hanya dengan cara angka kredit dasarnya berapa ditambah dengan berapa tahun kita dalam kepangkatan tersebut, sehingga terkadang kita akan rugi. Nah, biasanya kita itu sudah mengumpulkan angka kredit sejak golongan misal 3A ke 3B, 3C, 3D itu kan banyak sekali. Kalau kita gunakan angka kredit seperti ini, maka nanti pasti kita akan mengalami kerugian. Tapi tidak apa-apa, yang penting naik pangkat kita nanti bisa lancar. Nah, ini contoh-contohnya. Sama ini seperti itu tadi yang dijelaskan bahwa kepangkatannya berapa tahun, terus tinggal ditambahi dengan angka kredit pengalamannya tadi atau masa kepangkatan.
Nah, di sini penentuan dasar angka kredit. Nah, ini nanti angka kredit yang baru atau yang disebut dengan angka kredit integrasi ini nanti nilainya akan sangat kecil, berbeda jauh dengan angka kredit yang dulu-dulu. Jadi misalkan kita golongan 3A, biasanya kan kita sudah dapat nilai ijazah itu 100. Nah, ini nanti tidak. Kita itu mulai dari 0. Jadi angka kredit kita 0. Kemudian ketika kita mau naik ke 3B, kita membutuhkan 50 sebagai angka kredit dasar di sini, di 3B. Kemudian 3B itu mau ke 3C, itu kita butuh juga 50. Jadi untuk kepangkatannya masih sama, sebenarnya kita butuh 3A ke 3B 50, 3B ke 3C 50, 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100. Itu masih sama persis dengan angka kredit yang sebelumnya, dengan yang ada di Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 itu masih sama untuk jumlah angka kredit yang harus kita capai. Cuma angka kredit dasarnya yang agak berbeda, teman-teman. Jadi di sini ketika kita mulai startnya dari 0, nah ini mulai startnya kita dari 0, kemudian nanti sampai 3B itu kita bisa naik pangkat kalau sudah dapat angka kredit 50. Kemudian tambah 50 lagi, misalkan kita nanti tambah 55 jadi 105. Nah, di 3C itu kita dinolkan lagi. Jadi angka kredit kita mulai dari 0 lagi ketika sudah beralih jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, sehingga di sini 3C disebutkan adalah 0. Jadi berapapun angka kredit teman-teman dapatkan di 3B ketika naik pangkat ke 3C, itu nanti akan dinolkan kembali. Paham ya? Jadi ketika kita dari 3A 0 naik ke 3B itu 50, kemudian dapat berapapun, misalnya 115, maka 115 itu akan berubah jadi 0 lagi. Karena apa? Karena angka kredit dari jabatan ahli pertama itu tidak bisa dipakai lagi untuk jabatan ahli muda. Jadi berapapun akan kita mulai lagi dari 0. Nah, kemudian kita cari 100 nih. Dari 3C menuju ke 3D itu kita cari 100. Setelah sampai 100, 105 misalnya. Nah, itu masih bisa dipakai. Jadi 3C ke 3D dapat 105 misalkan. Maka 105 itu kita tinggal butuh ke 4A itu tinggal butuh 95. Jadi selama dalam jabatan yang sama, angka kreditnya masih bisa dipakai. Kemudian nanti naik ke 4A, dinolkan lagi. Jadi berapapun angka kredit di 3D ketika naik pangkat ke 4A, nanti akan dinolkan lagi. Jadi seperti itu. Ketika mengalami kenaikan jabatan, jadi ahli pertama ini bisa dicek ya, 0, kemudian ke ahli muda 3C, 0, ke ahli madya lagi 0, ahli madya ke ahli utama juga dinolkan lagi. Jadi ketika kita masuk jenjang jabatan yang baru, angka kredit kita mulai dari 0 lagi. Nah, itulah maksudnya dari angka kredit dasar ini, teman-teman. Nah, ini kemudian ditambah lagi. Nah, di sini angka kredit kumulatifnya ini masih sama ini, 3A ke 3B, 3B ke 3C juga sama 50. Jenjang ini kan berarti dari 3A sampai 3C jenjang. Jadi 50 tambah 50 kan 100. Nah, ini kemudian 3C ke 3D itu 100. Kemudian dari 3C ke 4A itu kan 3D ke 4A kan 100 juga, jadi 100 tambah 100 200. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. 4A ke 4B 150, 4B ke 4C 150, 4C ke 4D juga 150, sehingga jenjangnya di sini 450 seperti itu. Nah, itu kita tunggu saja nanti angka kredit yang digunakan itu adalah angka kredit apa, apakah angka kredit penyesuaian seperti yang disampaikan di gambaran ini. Jadi sebenarnya untuk panduan ini menurut saya pribadi ya kurang komplit lah ini. Nah, di sini kurang komplit sekali. Ini beda dengan yang ada di Permendikbud nomor 35 tahun 2010 sebagai bentuk pelaksanaan dari Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Kalau ini kan sangat terbatas sekali.
ini penjelasannya banyak sekali yang belum tercover. Nah, sehingga tentunya dengan panduan seperti ini pun kita pasti masih bingung. Lah ini nanti dapatnya angka kredit dari mana begitu. Kemudian masih adakah karya ilmiah? Nah, ini belum bisa menjelaskan secara detail. Kemudian bagaimana kita dapat mengajukan angka kredit? Masih Pak, di sini masih ada penetapan angka kredit. Kita perlu mengajukan dupak atau tidak? Apakah secara otomatis dinas sudah tahu dan membuatkan kita? Nah, kita tunggu nanti ke depannya bagaimana. Yang jelas angka kredit konvensional untuk angka kredit yang lama itu maksimal secara regulasi itu dinilai 31 Desember 2022, sehingga 1 Januari 2023 saat dalam tahun 2023 ini kita sudah menggunakan angka kredit yang baru atau integrasi. Kemudian proses penyesuaiannya itu ditunggu sampai 31 Desember 2023. Jadi dalam 1 tahun ini nanti angka kredit kita yang konvensional itu apakah nanti disesuaikan, apakah nanti jadi angka kredit integrasi. Kalau saya pribadi pilih angka kredit integrasi, karena nanti kita tidak mengalami kerugian. Kemudian kalau angka kredit penyesuaian seperti yang di tabel ini tadi, nah kita mungkin akan rugi beberapa, sudah mengumpulkan cukup banyak dan nanti hasilnya ternyata tidak diakui dan kita dipotong, jadi kita rugi. Nah, teman-teman, inilah kita terkait dengan panduan PAK pengangkatan PNS ke jabatan fungsional guru. Namun harapannya semoga ini nanti khusus yang angka kredit penyesuaian itu adalah yang pindah jabatan saja. Kalau yang guru pakai yang integrasi, itu harapan dari saya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.